Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini akan mengisi soal ujian akhir semester saya. Nama saya Dinda Rosyana Mutmainah, semester 4C, jurusan atau prodi Tarbiyah PAI. NIM saya 2020210102. Mata kuliah perencanaan pengajaran. Dosen pengampu Bapak Yusuf Ridwan MPD MM. Baik, di sini ada 4 soal. Soal pertama, 1. Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswa-siswinya. Juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung di lembaga pendidikan. Jelaskan administrasi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam. Jawabannya, berikut ini beberapa administrasi yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam, yaitu silabus pembelajaran, kalender pendidikan, program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran, rencana pelaksanaan harian, buku pelaksanaan harian, presentasi siswa, catatan hambatan belajar siswa, daftar buku pegangan atau referensi guru dan siswa, analisis KKM, kisi-kisi soal, soal penilaian, buku informasi penilaian, analisis butir soal, analisis hasil penilaian program pelaksanaan perbaikan, program pelaksanaan pengayaan, daftar pengembalian hasil penilaian, buku ulangan bergilir, daftar nilai PG 5 soal, laporan penilaian akhlak mulia, buku tugas berstruktur, buku tugas mandiri, SK pembagian tugas guru, jurnal kemajuan kelas, jadwal mengajar, daftar kelompok belajar, dan yang terakhir buku supervisi. Selanjutnya soal nomor 2. Setelah mengikuti perkuliahan perencanaan pengajaran pendidikan agama Islam di institusi pendidikan, jelaskan pernyataan di bawah ini menurut argumentasi Anda. A. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang guru agar pembelajaran berjalan dengan baik? Jawabannya yaitu kesehatan mental yang kuat, menyiapkan materi dan bahan ajar, tentukan tujuan pembelajaran, kembali meningkatkan minat siswa, menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, mempersiapkan media belajar, merancang strategi pembelajaran, merancang metode pembelajaran, merancang penilaian. Soal nomor 2 bagian B, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru apa? Jawabannya, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Terus kompetensi kepribadian, yaitu tentang kepribadian yang berkaitan dengan karakter guru dan wajib dimiliki agar menjadi teladan bagi para peserta didik. Selanjutnya, kompetensi profesional, yaitu kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki guru agar tugas-tugas perguruan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Yang terakhir, kompetensi sosial, yaitu kompetensi kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Soal nomor 3. Sebutkan berbagai macam strategi dan model pembelajaran dalam perencanaan pendidikan agama Islam yang Anda ketahui dan pahami minimal 8 model. Jawabannya di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan ada 10 yang saya ketahui. Yang pertama,
metode konvensional atau metode ceramah, B. metode diskusi, C. metode demonstrasi, D. metode resitasi, E. metode percobaan, F. metode karya wisata, G. metode latihan keterampilan, H. metode perancangan, I. metode discovery, J. metode inquiry. Soal nomor 4. Uraikan pengertian tahapan pembelajaran serta jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki guru pendidikan agama Islam. Jawabannya, pengertian tahapan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik atau suatu proses kegiatan dari berbagai sumber secara umum dapat dikatakan terdiri atas 3 fase atau tahapan. Fase-fase tahapan dalam proses pembelajaran yang dimaksud meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Di sini juga keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam terdiri dari 8 jenis, yakni 1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 2. Keterampilan menjelaskan, 3. Keterampilan bertanya, 4. Keterampilan memberi penguatan, 5. Keterampilan mengadakan variasi, 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 7. Keterampilan mengelola kelas, 8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Alhamdulillah telah selesai saya membacakan soal dan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.